Katolik yang terkasih, selamat datang dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga Minggu 25 Oktober 2020. Marilah pertama-tama kita bersama mendengarkan pembacaan dari Injil Santo Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah orang-orang Farisi. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, secara umum terdorong oleh cita-cita luhur, setiap orang tua mendaki anak-anaknya menjadi anak yang terdidik, memiliki keterampilan, memiliki ilmu, sehingga mereka kelak dapat menghasilkan uang melalui pekerjaan bagi kehidupan mereka. Ini adalah kerinduan orang tua pada umumnya. Namun, sebagai orang tua Katolik, tidak cukup memiliki kerinduan sebatas ini bagi kebahagiaan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Anak-anak tidak hanya didorong, dibiayai untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan ilmu yang dapat membuat mereka mengalami pekerjaan yang baik di masa depan. Bagi anak-anak Katolik, mereka harus mendapat pendidikan yang disebut sekolah cinta kasih Kristiani. Keluarga Katolik yang terkasih, di manakah sekolah cinta kasih Kristiani itu? Orang tua tidak akan menemukan di sebuah tempat di luar rumah mereka. Sampai sekarang belum ada orang yang memiliki jasa dan diwisuda dari Universitas Cinta Kasih Kristiani. Namun, banyak orang tua Katolik telah memiliki kemampuan untuk mencintai anak-anak mereka dalam seluruh kehidupan perkawinan mereka. Sekolah cinta kasih itu ada dalam rumah kita. Sekolah cinta kasih terjadi melalui proses belajar dan mengajar dalam pergaulan setiap hari, atau interaksi antara orang tua dan anak-anak, keluarga dengan tetangga, keluarga dengan keluarga besar lainnya. Keluarga Katolik yang terkasih, pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Apa artinya mencintai Allah dan sesama dalam hukum yang dimaksudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika sepasang insan mulai mengadakan pendekatan, pacaran, dan kemudian memutuskan untuk menikah, mereka mengatakan, "Kami saling jatuh cinta." Saling mencintai di sini bernuansa seksual, perasaan, dan emosional. Cinta semacam ini bisa berubah
tidak stabil, tidak bisa menjadi hukum kehidupan. Ini bukan cinta, ini maksudkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mencintai Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Cinta yang diajarkan Tuhan itulah cinta yang tetap, tidak berubah, tidak hilang, tidak bersumber maupun bergantung pada perasaan dengan ungkapan klasik like and dislike, suka atau tidak suka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Cinta ini artinya aku lahir, aku datang dalam kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan dan membuat sesama bahagia dengan kehidupanku. Cinta ini diwujudkan dengan melakukan hukum Tuhan dan ajaran cinta kasih yang telah disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dicontohkan dalam tindakan Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Inilah cinta yang menjadi hukum kehidupan. Cinta kasih ini adalah hukum yang mengawetkan, melestarikan, dan membawa kehidupan manusia ke dalam sukacita melalui persahabatan dan kegembiraan di dalam damai. Keluarga Katolik yang terkasih, kehidupan yang pertama dan utama dialami oleh anak-anak adalah keluarga. Oleh karena itu, sekolah cinta kasih Kristiani kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri itu pertama-tama ada dalam keluarga. Kata-kata, perilaku, dan gaya hidup orang tua dan sisi rumah menjadi bahan anak-anak untuk belajar mencintai. Orang tua, abang, kakak, kakek, nenek adalah guru bagi anak-anak untuk belajar mencintai. Oleh karena itu, hanya kehidupan keluarga yang menghayati cinta kasih sebagaimana diajarkan Kristus adalah sekolah Kristiani bagi gereja, masyarakat, dan dunia. Dorothy Nolte yang hidup tahun 1924 sampai dengan 2005 di Amerika Serikat merumuskan beberapa poin bagaimana anak belajar dari kehidupan. Poin-poin ini atau pokok pikiran ini akan saya angkat untuk merumuskan secara konkret kriteria keluarga yang menunjukkan ciri-ciri keluarga yang tidak menjadi sekolah cinta kasih Kristiani dan keluarga yang memiliki ciri-ciri sekolah cinta kasih Kristiani. Keluarga yang tidak memiliki ciri-ciri sekolah cinta kasih Kristiani adalah: pertama, anak yang hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk. Anak yang hidup dengan permusuhan, mereka belajar untuk melawan. Anak yang hidup dengan kecemburuan, mereka belajar merasa iri. Anak yang hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu. Keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai sekolah cinta kasih bagi anak-anak adalah anak yang hidup dengan belas kasihan, mereka belajar untuk mengasihi diri sendiri. Anak yang hidup dengan rasa malu, mereka belajar untuk merasa bersalah. Anak yang hidup dengan dorongan, dimotivasi, mereka belajar percaya diri. Anak yang hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Anak yang hidup dengan pujian, mereka belajar mengapresiasi atau menghargai karya orang lain. Anak yang hidup dengan penerimaan, mereka belajar mencintai. Anak yang hidup dengan berbagi, mereka belajar kemurahan hati. Anak yang hidup dengan kejujuran, mereka belajar kejujuran. Anak yang hidup dengan keadilan, mereka belajar tentang keadilan.
Anak yang hidup dengan kebaikan dan pertimbangan, mereka belajar menghormati. Anak yang hidup dengan keamanan, mereka belajar untuk memiliki iman dalam diri mereka dan orang-orang tentang mereka. Anak yang hidup dengan persahabatan, mereka belajar bahwa dunia ini adalah tempat yang bagus, rumah yang indah untuk hidup. Dasar sekolah cinta kasih ini adalah cinta kepada Tuhan dengan hukum-hukumnya. Keluarga Katolik yang terkasih, apakah keluarga kita telah menjadi sekolah cinta kasih Kristiani? Puji Tuhan. Bila belum, marilah kita membenahi keluarga kita menjadi sekolah cinta kasih Kristiani, dan jangan lupa memohon rahmat khusus dari Tuhan dalam doa-doa kita, agar dalam situasi zaman ini keluarga kita bisa menjadi sekolah cinta kasih Kristiani bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati kita. Amin.